Assalamualaikum, selamat datang di channel Raja Weton, channelnya segala prediksi. Mohon dukungan kepada semua teman-teman untuk memberikan like dan komentar yang membangun. Terima kasih dan selamat menonton. Kali ini kita akan membahas rencana Malaysia yang akan menghapus cabang futsal pada ajang SEA Games 2027 agar Indonesia tidak memperoleh emas. Mohon tuliskan doa terbaik kalian untuk timnas futsal Indonesia agar bisa terbang tinggi mengukir prestasi. Halo semuanya, menjelang SEA Games 2027, ada satu isu yang, bikin geger dunia olahraga Asia Tenggara. Kali ini kita bakal bedah tuntas kontroversi seputar cabang olahraga futsal. Oke, kita langsung aja ya ke pertanyaan utamanya. Pertanyaan yang bikin semua orang penasaran, beneran nih futsal bakal dihapus dari SEA Games? Ini nih, inti dari semua obrolan panas yang bikin banyak pihak jadi cemas. Jadi gini, ceritanya itu semua berawal dari rumor soal tuan rumah SEA Games 2027, yaitu Malaysia. Kabarnya, mereka tuh ada rencana buat gak mempertandingan futsal. Nah loh, jelas aja, kabar yang masih simpang siur ini langsung bikin heboh se-Asia Tenggara. Nah, sekarang, ayo kita lihat. Kenapa sih isu ini bukan sekedar ya udahlah ganti jadwal doang? Buat satu negara, ini tuh masalah serius banget. Dan ya, negara yang kita maksud adalah Indonesia. Gini, poin paling pentingnya tuh di sini. Tim nasional futsal kita, skuad Garuda, itu sekarang lagi dianggap sebagai salah satu kandidat paling kuat buat bawa pulang medali emas. Performanya lagi gila-gilaan, lagi di puncak banget. Dan ini bukan omong kosong loh, kekuatan mereka tuh ada buktinya. Coba deh kita lihat, skuad Garuda itu mainnya cepat banget, skill individunya jago-jago, terus pemain lapisnya juga nggak kalah hebat. Peringkat mereka di Asia juga naik terus, makanya mereka jadi lawan yang benar-benar ditakuti. Nah, ini nih yang bikin kita masuk ke bagian paling misterius. Ada dua teori besar yang lagi rame dibicarain soal kenapa futsal bisa-bisanya mau dicoret. Ini murni alasan teknis, atau jangan-jangan ada main belakang nih? Karena Indonesia lagi kuat-kuatnya, muncullah sebuah, ya bisa dibilang, teori konspirasi yang menarik banget. Sumbernya bahkan bilang ini semacam narasi liar yang nyebarnya cepat banget di kalangan fans olahraga. Dan slide ini, ngegambarin dilemanya dengan pas banget. Di satu sisi, ya mungkin aja ada alasan teknis yang masuk akal. Misalnya masalah budget atau venue-nya nggak siap. Tapi, di sisi lain, ada spekulasi yang jauh lebih politis. Jangan-jangan ini emang sengaja sebuah strategi tuan rumah buat nyingkirin salah satu saingan terberat mereka buat dapetin medali? Oke, sekarang coba kita geser sedikit perspektifnya. Kita lihat gambaran besarnya. Karena ini tuh bukan cuma soal siapa menang siapa kalah. Ini tuh menyangkut sesuatu yang lebih dalam buat olahraga futsal itu sendiri. Kutipan ini benar-benar kena banget ke intinya. Buat para atlet dan juga fans, futsal itu bukan sekedar olahraga. Ini panggung buat pembuktian diri, buat nunjukin kualitas. Ini soal harga diri bangsa, soal kebanggaan dan hasil kerja keras bertahun-tahun. Jadi, kalau lumur ini beneran kejadian, dampaknya bakal kemana-mana. Pertama, jelas Indonesia kehilangan peluang emas yang udah di depan mata. Kedua, fans di seluruh Asia Tenggara pasti kecewa berat. Dan yang paling penting, ini bisa ngerusak momentum perkembangan futsal di kawasan kita yang sebenarnya lagi bagus-bagusnya. Oke, setelah kita ngomongin semua spekulasi ini, yuk kita balik lagi ke realita. Sebenarnya statusnya sekarang tuh gimana sih? Intinya begini, sampai detik ini belum ada satupun pengumuman resmi. Nggak dari Federasi SEA Games, nggak juga dari panitia penyelenggara. Semuanya masih senyap. Jadi ya, semua yang kita obrolin dari tadi statusnya masih rumor. Terus kita harus gimana dong? Nah, sumbernya menyarankan pendekatan yang lebih bijak, hadapi isu ini dengan kepala dingin, tetap junjung tinggi sportivitas, dan yang paling penting, sabar, kita tunggu aja pengumuman resminya. Dan sebagai penutup, saya mau ninggalin kalian dengan satu pertanyaan buat direnungin. Di tengah persaingan internasional yang seketat ini, sebenarnya di mana sih batas antara strategi buat menang sama semangat sportivitas yang fair play? Ini pertanyaan besar yang lebih dari sekedar futsal, dan kayaknya seru buat kita pikirin bareng-bareng.